warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 TIVA A, saya Elin Indriani dengan NIM 1545. Saya Tiara Ramadhani dengan NIM 1542. Saya Fadlatun Ima dengan NIM 1559. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang diampu oleh Bapak Guntur Wahyunipto Wibowo. Nah, pada UAS kali ini itu kami membuat hex segment display atau 7 segment display, yaitu jam digital. Langsung saja ke video. Bye. Oke, yang pertama yaitu CT1. Nah, ini kami membuat tabel kebenaran di rentang angka. Nah, yang pertama yaitu CT1. Nah, di CT1 ini kami membuat tabel kebenaran untuk rentang angka 0 sampai 9. Dan tabel. Nah, karena angka tertinggi yang dibutuhkan itu sampai angka 9, nah maka input yang kita pakai itu adalah 4 variabel, yaitu dari A sampai D. Logikanya karena 2 akar 4 itu sama dengan 16, kapasitasnya sudah lebih dari 9 dan mencukupi. Kalau kita cuma pakai 3 variabel, yaitu A, B, dan C, itu masih kurang untuk angka 9. Lalu C1. Ini. Alasan kenapa harus ada C1 itu karena di dalam blok CT1 itu murni hanya logika kombinasional. Jadi belum ada sistem yang bisa membuat sirkuit mempunyai memori untuk menyimpan angka saat ini. Oleh karena itu di C1 itu dipasangkan D flip-flop ini sebagai memorinya, sekaligus untuk mengunci dan mengirimkan sinyal ke layar bahwa setelah angka ini harus muncul angka berikutnya secara sinkron. CT2 kami membuatnya mirip seperti CT1, tapi kali ini kita hanya membutuhkan batas hitungan sampai angka 5 saja untuk puluhan waktu. Oleh karena itu, input variabel yang kita butuhkan cukup sampai C saja, 3 bit. Karena 2/3 itu hasilnya 8 dan itu sudah lebih dari cukup untuk menampung angka 5. Nah, sama seperti di C1, alasan kenapa harus ada C2 karena di dalam blok CT2 itu murni hanya logika kombinasional. Jadi belum ada sistem yang bisa membuat sirkuit mempunyai memori untuk menyimpan angka saat ini. Oleh karena itu, di C2 ini kita pasangkan di flip-flop sebagai memorinya, sekaligus untuk mengunci dan mengirimkan sinyal ke layar bahwa setelah angka ini harus muncul angka berikutnya secara sinkron. Ya, kita masuk ke bagian jam, yaitu CT3. Di sini logikanya agak berbeda. Sirkuit ini dibuat khusus untuk mendeteksi transisi atau perpindahan angka pada penunjuk satuan jam. CT3 kami membuat tabel kebenaran untuk mendeteksi perpindahan angka jam. Nah, di sirkuit C3 ini kami hanya membuat 2 flip-flop saja. Logikanya karena 2/2 itu 4. Kapasitas itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sirkuit penunjuk jam ini. Di sirkuit C3 ini juga kami memasang nilai konstan 0 untuk mengunci kaki flip-flop yang tidak dipakai agar sirkuitnya tetap stabil dan tidak error. Selanjutnya kita ke sirkuit CT4. Nah, di sirkuit CT4 ini bertindak sebagai control unit atau pusat kendali utama dari sistem jam digital kami. Di dalam CT4 kami menggabungkan blok logika CT1 dengan komponen MUX serta input luar bertanda H0. Kemudian fungsi MUX di sini adalah sebagai saklar otomatis untuk memilih jalur data. Jadi MUX akan menentukan apakah hitungan normal bertambah 1 atau kembali ke 0 lagi karena sudah menyentuh batas maksimal 24 jam. Begitu. Selanjutnya yaitu ada C5. C5 setelah dari unit kendali CT4 itu datanya dikirim ke sirkuit C5. Sirkuit C5 ini adalah tempat untuk mengunci dan menyimpan state atau kondisi biner terakhir dari angka jam setelah diproses oleh CT4 tadi. Nah, di dalam C5 itu terdapat 4 buah D flip-flop utama yang bertugas sebagai register penyimpanan memori, dan outputnya itu dirapikan menggunakan splitter biner agar datanya bersih saat dialirkan menuju panel layar utama.
Nah, terakhir, semua sirkuit moduler yang sudah kami buat tadi, mulai dari 2 buah C1, 2 buah C2, lalu C3 dan C5, semuanya itu kami jajarkan dan gabungkan di dalam sirkuit utama bernama jam. Sistem ini bekerja secara berantai menggunakan prinsip ripple counter. Jadi, clock utama di bagian kiri bawah hanya menggerakkan sirkuit detik paling awal. Nah, ketika detik sudah menyentuh angka 59, sirkuit puluhan detik akan mengirimkan sinyal ke overflow atau reset untuk memicu sirkuit menit di atasnya agar maju satu angka. Begitu seterusnya sampai ke sirkuit jam paling atas. Nah, hasil akhirnya semua data biner ini itu sukses ditampilkan lewat komponen hex digit display secara sinkron. Berdasarkan hasil uji coba simulasi kami, rangkaian jam ini tuh dapat berjalan dengan sangat presisi dan berhasil melakukan reset otomatis kembali ke pukul 00.00.00 pada tepat setelah melewati pukul 23.59.59 tanpa ada malfungsi logika. Berdasarkan hasil uji coba simulasi kami, rangkaian jam ini itu dapat berjalan dengan sangat presisi dan berhasil melakukan reset otomatis kembali ke pukul 00.00.00 tepat setelah melewati pukul 23.59.59 tanpa ada malfungsi logika. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.